Senin pagi, 4 hari sebelum Natal tahun 2015, di lingkungan yang damai di kota Rapperswil, negara Swiss, seorang tetangga mampir ke rumah Carla Schauer pada jam 10 pagi seperti yang biasa dia lakukan, untuk sekedar menjemput anjing Carla agar bisa dibawa jalan-jalan dengan anjingnya. Sesampainya di rumah itu, dia langsung membunyikan bel pintu rumah, tapi tak ada seorang pun yang menjawabnya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Carla membuka pintunya, tapi hanya sedikit saja. Sebenarnya tetangganya agak terkejut melihat Carla yang panik dan penampilannya acak-acakan. Carla pun terburu-buru menyerahkan anjingnya dan langsung menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Tetangganya sempat terpaku oleh tingkah laku aneh Carla yang tidak seperti biasanya dan berpikir mungkin saja Carla takut akan sesuatu sehingga dia berperilaku aneh seperti itu. Tetangganya kemudian pergi membawa anjingnya dengan rasa penasaran yang begitu besar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah Carla. Di hari yang sama, sebenarnya putra sulung Carla yang bernama Dion mempunyai rencana untuk bertemu beberapa temannya pagi itu. Tapi ketika teman-temannya mencoba menelponnya, tak ada respon apapun darinya. Menjelang siang hari, ada panggilan masuk ke pemadam kebakaran yang melaporkan bahwa ada asap yang keluar dari rumah Carla. Dan benar saja, setelah pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian, api telah membakar ruang tengah rumah Carla. Setelah memadamkan api, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dan akan membuat pemukiman kecil itu dan seluruh warga Swiss ketakutan. Seperti apa kasusnya? Carla Schauer adalah seorang ibu dua anak yang hidup bahagia, menikmati hidupnya bersama dengan pasangan barunya bernama George Medgar, yang merupakan ayah sambung dari kedua putranya, yang bernama Devin dan Dion. Putra bungsunya Devin adalah anak yang baik hati dengan senyum indah dan sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, Dion. Sementara Dion punya banyak teman dan dia menyukai olahraga serta aktivitas alam. Keluarga itu tinggal di kota Rapperswil, tepatnya di kawasan kanton daerah Aargau, dengan populasi sekitar 5.000 orang. Sebagian besar penduduknya berbahasa Jerman dan merupakan kota yang damai dengan tingkat kejahatan yang terbilang cukup kecil. Pagi itu, petugas pemadam kebakaran datang ke rumah Carla atas laporan tetangga bahwa mereka melihat asap yang keluar dari rumah Carla. Sesampainya di sana, petugas pemadam kebakaran menemukan api telah membakar ruang tengah rumah itu. Setelah api berhasil dipadamkan, mereka melihat bahwa ini bukanlah kebakaran biasa. Mereka dengan cepat menemukan ada 4 jenazah yang hangus terbakar. Keempatnya dalam kondisi terikat saat tubuh mereka hangus terbakar oleh api. Mereka berspekulasi bahwa keempat korban ini bukan hanya korban kebakaran, tapi juga merupakan korban pembunuhan. Keempat korban tersebut digorok lehernya sebelum api menghanguskan mereka. Polisi pun datang dan keempat jenazah segera dievakuasi keluar dari rumah. Mereka adalah Carla Schauer Freiberghaus 48 tahun, Devin 13 tahun, Dion 19 tahun, serta pacar Dion yang bernama Simona Fass 21 tahun. Satu-satunya orang yang tidak ada di rumah pada saat kebakaran terjadi adalah suami Carla, yaitu George Medgar, yang berangkat lebih awal untuk bekerja. Karena kawasan kanton sangat kecil, sehingga berita pembunuhan itu dapat menyebar ke seluruh daerah, membuat semua orang terkejut dan menjadi takut karena pembunuhan itu terjadi di siang hari, saat para penduduk tengah bersantai dan biasanya membiarkan pintu rumah tidak terkunci atau bahkan terbuka. Setelah kejadian itu, penduduk mulai merasa cemas sehingga mulai mengunci pintu rumah mereka bahkan siang hari sekalipun. Pembunuhan ini menjadi kejahatan terbesar dan paling menonjol yang pernah terjadi di wilayah kanton. Polisi mulai membentuk tim investigasi yang beranggotakan 40 orang untuk bekerja sepanjang waktu, bersama dengan 100 petugas lainnya yang terlibat dalam penyelidikan. Meskipun ada upaya pembunuh untuk menghancurkan barang bukti dengan membakar rumah korban, polisi berhasil mendapatkan bukti DNA dan sidik jari pelaku dari tempat kejadian.
dan segera membandingkannya dengan database pelaku kriminal. Akan tetapi, tidak ada satupun yang cocok, sehingga satu-satunya jalan agar polisi mendapatkan titik terang adalah dengan meminta keterangan kerabat terdekat korban. Mereka mulai menanyai pasangan Carla, George Medgar, mantan istri George, putra dari hasil pernikahan George dengan mantan istrinya, mantan suami Carla, dan orang tua Carla sendiri. Polisi mengambil sampel DNA semua keluarga korban, serta para tetangga yang tinggal di lingkungan rumah korban. Tapi tetap saja, mereka tak menemukan hasil apapun. Sehingga, mereka fokus kepada orang yang paling sering menjadi pelaku dalam kasus pembunuhan, yaitu pasangan korban. Dalam hal ini, George Medgar lah yang paling dicurigai karena dia adalah suami Carla, dan satu-satunya orang yang tidak ada di rumah pada saat pembunuhan itu terjadi. George sebenarnya tidak menyadari bahwa dialah yang sedang dicurigai, dan diam-diam polisi sedang memantau panggilan telepon seluler dan menyadap pesan email serta aktivitas online sepanjang waktu di semua percakapan teleponnya. Polisi juga menggunakan pemancar GPS yang ditempatkan di mobil George, sehingga mereka selalu mengetahui kemanapun George pergi. Di saat yang sama, polisi sedang mengumpulkan bukti maupun motif dengan bertanya kepada para tetangga korban. Namun mereka juga kebingungan lantaran keluarga itu tak memiliki kesulitan keuangan, tak pernah bertengkar, dan tak memiliki musuh. Kemudian, pada hari pembunuhan terjadi, diketahui bahwa Carla telah melakukan 2 penarikan besar-besaran dari 2 bank terpisah sekitar jam 9:50 pagi. Kedua bank memberikan rekaman CCTV saat Carla bertransaksi kepada detektif. Dari foto rekaman CCTV, terlihat Carla nampaknya sedang ketakutan. Dia juga tegang dan terburu-buru. Akhirnya, detektif menyadari bahwa motif pelaku membunuh korban atas dasar perampokan uang. Nama George langsung dihapuskan dari terduga pelaku dan penyelidikan pun terus berlanjut. Polisi berupaya menyelidiki aktivitas sinyal handphone dari area tempat kejadian saat pembunuhan itu terjadi. Namun, walaupun hampir 30.000 sinyal handphone masuk ke tiang radio sekitar tempat kejadian, hal tersebut tak dapat membantu mereka menemukan pelakunya. Bahkan kasus tersebut juga disiarkan di program televisi terkenal Jerman, agar masyarakat dapat membantu memecahkan kasus itu. Berita di televisi menampilkan foto-foto dari CCTV saat Carla di bank dengan harapan seseorang mungkin memiliki informasi yang akan membantu polisi dan Interpol mengungkap kejahatan tersebut. Setelah hampir 2 bulan kemudian, pada tanggal 16 Februari 2016, polisi mengadakan konferensi pers yang pertama. Mereka menawarkan hadiah sebesar 100.000 franc Swiss yang setara dengan 1,35 miliar rupiah untuk informasi apapun yang dapat mengarah pada identitas pelaku pembunuhan. Hadiah tersebut merupakan hadiah terbesar yang pernah ditawarkan dalam sejarah kriminal Swiss yang mencerminkan desakan dan ketakutan pemerintah Swiss akan pembunuhan yang mungkin bisa terjadi kembali. Dari pernyataan dalam konferensi pers itu, polisi setidaknya memiliki 250 petunjuk tambahan dan 110 orang telah diinterogasi. Tapi, masih belum ada indikasi yang bisa mengarah kepada pelaku utama. Investigasi terbukti sangat sulit karena tampaknya tak ada hubungan antara korban dan pelaku, meskipun polisi memiliki sidik jari dan DNA pelakunya. Hingga 5 bulan setelah pembunuhan itu terjadi, polisi masih belum memiliki petunjuk yang dapat menangkap pelaku pembunuhan. Pada akhirnya, petugas kepolisian bekerja sama dengan perusahaan raksasa yaitu Google untuk mendapatkan semua IP address komputer yang telah mencari informasi tentang keluarga korban selama periode waktu sebelum pembunuhan. Dan dari informasi tersebut, mereka mendapatkan satu identitas calon pelakunya. Mereka melacak IP address itu dan mengarah kepada seorang manajer sepak bola remaja yang tinggal di wilayah itu juga. Orang itu ternyata sudah lama mencari nama korban beserta keberadaan mereka maupun berbagai detail lain tentang keluarga korban. Lalu, siapakah dia? Thomas Nick adalah seorang warga lokal berusia 33 tahun yang belum menikah dan tinggal bersama ibu serta 2 anjingnya. Dia tampak seperti warga negara yang taat hukum dan tampak seperti pria normal lainnya.
Orang-orang yang mengenal Thomas sebagian besar tidak mengetahui banyak tentang kehidupan pribadinya karena dia terkesan tertutup dan selalu menyendiri. Selain bekerja sebagai manajer dari 2 klub sepak bola remaja lokal, dia juga kerap melatih anak-anak remaja yang mengikuti klub sepak bolanya itu. Rumah yang dia tinggali bersama ibunya terletak hanya 500 meter dari rumah keluarga Carla. Berbekal informasi yang telah didapatkan, polisi kembali memeriksa catatan sinyal handphone yang mereka dapatkan sebelumnya. Dan mereka kemudian melacak jejak Thomas melalui sinyal handphonenya. Polisi kemudian tahu kalau setiap hari Thomas biasanya akan mengajak anjingnya berjalan-jalan di jalan yang melewati rumah Carla. Akan tetapi pada hari pembunuhan, sinyal handphone Thomas hanya terdeteksi berhenti di sekitar rumah Carla. Itu artinya aktivitas Thomas tidak bisa dilacak lagi saat pembunuhan itu terjadi. Belum lagi, tanpa catatan kriminal dan tidak ada bukti kuat yang memberatkannya, polisi tak dapat menangkapnya, sehingga mereka mengatur rencana baru. Pada tanggal 11 Mei 2016, atau 5 bulan setelah pembunuhan, polisi menerima laporan bahwa Thomas sedang mengendarai mobilnya dari Canton menuju ke pusat kota Rapperswil yang berjarak 10 menit. Dengan cerdik, polisi langsung membuat pos pemeriksaan lalu lintas di jalan yang mungkin akan dilewati Thomas. Polisi akhirnya berhasil mencegatnya dan meminta Thomas turun dari mobil untuk diperiksa, serta melewati beberapa pengambilan sampel. Dan setelah mendapatkan sampelnya, polisi membawa sampelnya itu ke laboratorium untuk dilakukan tes DNA. Mereka membandingkan DNA-nya dengan DNA yang diperoleh di TKP. Setelah hasil laboratorium didapatkan, mereka menyimpulkan bahwa DNA-nya cocok. Keesokan paginya, pada tanggal 12 Mei 2016, tepat sebelum jam 9 pagi, ketika Thomas berada di Starbucks, sedang menyeruput kopi dan mengerjakan pekerjaan di laptopnya, 10 polisi ditugaskan untuk bersembunyi di balik gedung di dekatnya. Dan setelah dirasa aman, mereka bergegas untuk menangkapnya. Saat penangkapan sedang berlangsung, polisi memasang kupluk hitam di kepalanya, sehingga Thomas tak dapat melihat kemana dirinya akan dibawa, dan tak seorang pun dapat melihat siapa yang sedang dibawa pergi oleh polisi. Dan saat penangkapan itu terjadi, Thomas ternyata membawa tas punggung yang berisi pistol, pisau, tali, kabel tis, lakban, sarung tangan, dan mainan seks. Semua barang-barang itu dikemas rapi dan siap untuk digunakan. Di saat yang sama, polisi kembali mengadakan konferensi pers yang kedua kalinya untuk menghilangkan ketakutan masyarakat yang begitu besar. Polisi mengumumkan bahwa pelaku pembunuhan keluarga Carla sudah ditangkap. Saat diinterogasi, Thomas menceritakan sesuatu yang sangat mengejutkan polisi. Dia mengakui semua kejahatannya dan menceritakan dengan rinci bagaimana dan mengapa dia melakukan pembunuhan itu. Thomas mengatakan bahwa sebelum pembunuhan, dia telah menguntit putra Carla yang berusia 13 tahun, yaitu Devin, selama beberapa waktu. Di saat yang bersamaan, petugas menggeledah rumah Thomas untuk mencari barang bukti lain dan bertemu dengan ibunya. Setelah memeriksa kamar tidur Thomas, mereka menemukan komputer Thomas menyimpan lebih dari 1.000 video, serta lebih dari 10.000 foto tak senonoh remaja laki-laki. Mereka juga menemukan buku catatan yang berisi daftar nama 11 anak laki-laki berusia 11 hingga 14 tahun, yang semuanya hampir mirip dengan Devin. Dari semua bukti yang dikumpulkan dan adanya pengakuan yang mendalam dari Thomas, polisi mampu menyimpulkan rangkaian peristiwa yang sangat mengerikan itu. Thomas menceritakan awal mula dan motif dirinya melakukan semua kejahatan. Awalnya dia hanya berencana untuk memeras seseorang lalu membunuhnya setelah dia mendapatkan uang mereka. Tapi pada suatu hari, di pagi hari, dia sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Thomas tak sengaja melihat Devin yang sedang berangkat menuju sekolah. Dirinya langsung terpaku melihat paras yang dimiliki Devin dan menjadi terobsesi dengan remaja laki-laki itu. Seiring berjalannya waktu, dia mulai memasukkan nama Devin ke dalam rencananya. Dia menyesuaikan skema pemerasannya menjadi skema yang juga dapat memuaskan hasrat bejatnya. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan dengan cermat merencanakan pembunuhan dan mencoba mencari cara untuk mencapai tujuannya itu.
Semua rencana dia susun secara terstruktur, mulai dari pembuatan surat atas nama sekolah, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran. Dia menuliskan detail rencana pembunuhan itu dalam buku hariannya, dan setelah dinilai cukup matang, dia memulai aksinya dengan menguntit keluarga tersebut dan mempelajari rutinitas mereka, serta memalsukan identitasnya dan surat-surat yang diperlukan. Pada jam 7:15 pagi itu Thomas mengubah ponselnya ke mode pesawat agar tidak bisa dilacak polisi. Dia dengan sabar menunggu suami Carla, yaitu George, untuk berangkat bekerja. Lalu, ketika dia yakin kalau George sudah tidak ada di sana, dia mendekati rumah dan membunyikan bel pintu. Ketika Carla menjawabnya dari dalam rumah, Thomas mengatakan bahwa dia adalah seorang psikolog dari sekolah Devin, dan berkata bahwa Devin pernah terlibat perkelahian dengan siswa lain di sekolah. Dia menunjukkan surat palsu dan kartu identitas sekolah agar bisa mengelabui Carla untuk mengizinkannya masuk dan mendiskusikan masalah tersebut. Carla, yang mengkhawatirkan putranya dan juga melihat Thomas datang dari jauh, lalu mengundang masuk serta menyuruhnya duduk untuk meminum segelas kopi. Tapi tak lama kemudian, Thomas langsung mengacungkan senjatanya dan memerintahkan Carla untuk membangunkan semua orang yang ada di rumah, serta mengumpulkan mereka di dalam satu ruangan. Lalu, dengan pistol yang diarahkan ke kepala Devin, Thomas memaksa Carla untuk mengikat tangan kedua anaknya serta mengikat tangan pacar Dion, yaitu Simona, yang kebetulan menginap di rumah mereka dengan lakban yang dibawanya. Setelah itu dia memaksa Carla untuk mengambil laptopnya dan menunjukkan kepadanya berapa banyak uang yang Carla miliki di rekeningnya. Jam 9:30 pagi, setelah lebih dari 2 jam Thomas berada di rumah mereka. Tetangganya datang ke rumah untuk menjemput anjing Carla agar bisa dibawa jalan-jalan. Tapi karena Carla panik atas suruhan Thomas untuk tidak membuka mulut, Carla langsung mengeluarkan anjingnya lewat pintu yang hanya terbuka sedikit dan segera menutupnya kembali. Setelah itu, Thomas memerintahkan Carla untuk mengambil uang dari 2 bank yang dimilikinya, serta mengancam akan membunuh anak-anaknya jika dia tak mau bekerja sama. Carla langsung pergi dan melakukan penarikan di ATM bank pertama sekitar jam 9:50. Lalu dia pergi ke bank yang kedua di kawasan yang berbeda dan melakukan penarikan secara langsung lewat pegawai bank. Dia menarik uang dengan total 10.000 franc Swiss atau sekitar 135 juta rupiah. Pada jam 10:30 pagi, ketika Carla kembali ke rumah, dia langsung disumpal dan diikat oleh Thomas. Dan kemudian, Thomas melakukan sesuatu yang tak masuk akal, yakni memperkaos Devin di depan ibu dan saudaranya, serta mendokumentasikan aksinya itu dengan merekamnya lewat kamera handphonenya. Setelah hasrat bejatnya terpenuhi, Thomas mulai menggorok leher mereka satu persatu. Korban pertama yang dibunuh adalah Dion yang berusia 19 tahun karena dia sempat berhasil melepaskan diri dari ikatan. Dan korban selanjutnya yaitu Carla, karena berupaya memberontak dan ingin berteriak. Setelah itu dia membunuh Devin dan Simona, pacar Dion. Lalu, dia menyiram tubuh mereka menggunakan bahan bakar yang telah dipersiapkan dan membakar rumah itu sebagai upaya untuk menghilangkan semua sidik jari dan barang bukti yang ada. Lalu, pergi dari sana. Di hari yang sama, dia mentransfer foto dan video pemerkosaan yang telah dia lakukan ke dalam laptop pribadinya dan terus menontonnya selama beberapa bulan saat penyelidikan masih berlangsung. Setelah mendapatkan begitu banyak uang dari pembunuhan itu, dia menggunakannya untuk membeli pakaian bermerek dan pergi berlibur dengan ibunya, serta sebagian dihabiskan untuk bermain kasino bersama teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan pada buku catatan Thomas, yang ditemukan polisi berisi nama 11 remaja laki-laki lainnya. Ternyata Thomas telah meneliti dan mencatat detail untuk masing-masing dari mereka, termasuk sekolah serta banyak detail lainnya tentang kehidupan mereka. Dari 11 remaja laki-laki itu, Thomas sudah mulai menguntit 2 dari mereka bersama dengan keluarganya. Bahkan dia sempat menemui calon korbannya. 1 dari mereka tinggal di kota Bern dan satunya lagi tinggal di kota Lucerne. Pada tanggal 11 Mei 2016, sehari sebelum dia ditangkap,
Thomas benar-benar telah mengunjungi rumah targetnya dan membawa tasnya yang berisi perlengkapan pembunuhan, surat palsu dari sekolah setempat, dan identitas palsu yang menunjukkan bahwa dia adalah psikolog sekolah itu. Dia telah meneliti secara menyeluruh tentang keluarga calon korbannya. Dia juga sudah mengetahui jadwal sekolah anak yang menjadi targetnya, dan juga jam operasional bank. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Thomas tidak jadi menjalankan aksinya pada hari itu dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di saat itulah, polisi mengadakan razia di jalanan dengan tujuan untuk menangkapnya. Pada tanggal 13 Maret 2018, atau 2 tahun setelah penangkapannya, dia dinyatakan stabil secara mental oleh seorang psikiater dan mengaku bersalah atas semua dakwaan. Ketenaran kasus yang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Swiss. Pemberitaan oleh media hampir tak pernah berhenti, dan semua orang yang mengetahui kasus ini merasa jijik dan malu bahwa seseorang dari negara mereka dapat melakukan tindakan yang sangat jahat seperti itu. Secara mengejutkan, pengacara Thomas Nick melakukan strategi yang tak dapat dimengerti, yaitu menyalahkan para korbannya. Dia mengklaim bahwa korban terutama Carla juga terlibat dalam kejahatan itu, dan dia melimpahkan sebagian kesalahan pada Carla dengan menyatakan bahwa sang ibu membiarkan pelaku itu masuk ke dalam rumah mereka. Dan sang ibu juga tidak menunjukkan apapun ketika tetangganya menjemput anjing di rumahnya. Serta sang ibu juga tak melakukan apapun ketika dirinya diminta untuk menarik uang di bank. Padahal bisa saja Carla pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang terjadi di rumahnya. Masyarakat pun merespon pernyataan pengacara Thomas dengan berbagai penolakan. Tim jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ketika Thomas merencanakan setiap rincian kejahatan, hal itu merupakan tindakan yang sangat ekstrim dan sama sekali tak terbayangkan sebelumnya. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa Thomas tak pernah takut ketika dia akan melaksanakannya. Dia juga tak pernah berpikir reputasinya sebagai manajer sepak bola akan hancur. Dan dia juga tak pernah berpikir akan mengecewakan ibunya. Bahkan terungkap di pengadilan bahwa selama ini dia telah berbohong kepada ibunya kalau dia lulus dari universitas dengan gelar sarjana sains. Sebenarnya, dia sudah keluar dari universitas dan selama ini ibunya percaya akan hal itu. Mengetahui kebohongan anaknya, ibunya sempat menangis di pengadilan. Thomas Nick didakwa atas semua tuduhan termasuk beberapa tuduhan pembunuhan dengan pembakaran, pemerasan, penyanderaan, tindakan seksual, bahkan tuduhan lainnya. Jaksa penuntut meminta agar Thomas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tingkat tertinggi yang ada di Swiss, yang diperuntukkan bagi penjahat yang mereka anggap tidak dapat diobati dengan terapi. Siapapun yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup hanya dapat dibebaskan jika informasi ilmiah baru memungkinkan mereka untuk diterapi, atau jika usia tua, atau mungkin penyakit yang mengakibatkan narapidana itu tak lagi menimbulkan resiko bagi masyarakat. Hukuman penjara seumur hidup tingkat tertinggi hanya dapat dijatuhkan jika 2 psikiater independen mendiagnosis penjahat tersebut tak dapat diobati. Tetapi, sayangnya, 2 psikiater yang memeriksa Thomas menyatakan hal yang berbeda. Mereka mengatakan dengan keyakinan 100% bahwa Thomas masih dapat diobati, sehingga dia hanya divonis hukuman penjara tingkat menengah yang ada di negara Swiss. Itu berarti Thomas Nick menjalani hukuman setidaknya hanya 20 tahun penjara. Setelah itu dia akan memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Saat ini Thomas Nick sedang menjalani hukuman di penjara sambil menjalani terapi, dan dia diperintahkan untuk membayar 700.000 franc Swiss atau sekitar 12,25 miliar rupiah sebagai kompensasi pada keluarga korban, serta biaya pengadilan sebesar 525.000 franc Swiss atau sekitar 9,19 miliar rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik selanjutnya. Dan jangan lupa tunggu update video terbaru dari channel ini. Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Sampai jumpa.